Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ibadah umum Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Lumajang pada minggu hari ini, tanggal 19 Juli 2020, masih dilakukan secara online. Untuk itu, kami undang bangkit berdiri. Kita akan mulai bersama-sama ibadah hari ini. Kita bersama-sama akan memuji dari Kidung Jemaat 454, bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki peribadatan pada pagi hari ini. Kita bersama-sama mengambil saat teduh. Di dalam keteduhan hati kita, hendaklah kita masing-masing mengungkapkan pokok pertolongan kita bersumber dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang mendasari peribadatan kita pada saat ini seperti yang tertulis di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut firman Tuhan yang mendasari peribadatan kita saat ini, dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan, dengan menggunakan Kidung Jemaat 383, bait yang pertama saja. Percaya
Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah firman Tuhan pagi hari ini untuk kita semua, yang tertulis di dalam Roma 8 ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan untuk kita semua. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan kali ini memberikan pilihan kepada Bapak Ibu dan saya. Jika Bapak Ibu dan saya hidup menurut daging, menurut firman Tuhan, kita akan mati. Tetapi ketika kita mampu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita, perbuatan-perbuatan daging kita, maka kita akan hidup. Bapak Ibu, pilihan ini mengundang kita semua untuk melihat keberadaan kita. Apakah yang sudah kita lakukan sepanjang minggu ini? Kita masih hidup menurut daging ataukah kita mampu hidup menurut Roh dan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita? Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, tentu kita akan menyadari bahwa kita masih sering hidup menurut daging. Yang itu artinya Bapak Ibu dan saya akan mati oleh dosa yang telah kita lakukan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama mengaku percaya, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dengan kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 27 ayat yang pertama dan yang keempat. Meski tak
sebagaimana adaku, janganlah kamu tak dan keluh segala apa yang perlu ku dapat dalam dirimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan berjanji kepada diri kita sendiri untuk tidak mengulangi dosa yang sama, ada berita anugerah bagi kita semua. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Berita anugerah pada saat ini seperti yang tertulis di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian Bapak Ibu berita anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita. Biarlah ini menjadi kekuatan kita untuk menapaki kehidupan seminggu ke depan. Baiklah, kita akan menyambut berita anugerah ini dengan sukacita. Kita akan memuji nama Tuhan dengan menggunakan kidung jemaat 41. Kita pujikan bait yang pertama. Ajaib benar anugerah pembarui hidupku, kuhilangku tak bercela. Olehnya aku sembuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan memasuki pelayanan firman yang kali ini diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Sebelum kita membaca firman tersebut, marilah kita membuka kidung jemaat yang diambil dari kidung jemaat nomor 59 bait 1 dan kedua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu dan kasih-Mu pada pagi ini, sehingga kami boleh kembali untuk beribadah meskipun secara online Tuhan. Tuhan, berkati segala pelayanan yang telah teman-teman kami lakukan
baik dari tim multimedia ataupun dari pelayan-pelayan masing-masing Tuhan. Berkati juga Bapak Cipto yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami dan bimbing kami semuanya. Haleluya, amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 59 bait pertama dan kedua. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30 yang demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hambanya itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut terjabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Demikian firman Tuhan yang bersama-sama kita dengarkan. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mau menyimpan di dalam hati, terlebih yang berusaha senantiasa untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Minggu tanggal 19 Juli 2020 kita memasuki Minggu Pekan Wanita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema liturgis kita keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Tema khotbah pada saat ini, wanita berperan agar keluarga waspada dan hati-hati terhadap godaan iblis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika ada godaan, itu identik dengan adanya yang tergoda. Ya, tergoda.
Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan pasti pernah tergoda. Apalagi yang namanya Bapak Ibu, yang saya sebut dengan Bapak Ibu pasti pernah tergoda. Minimal Bapak Ibu tergoda dengan yang sekarang menjadi suami atau istri Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang tergoda seringkali tidak mampu untuk berpikir jernih. Misalnya Bapak Ibu yang terkasih, ketika ada seorang yang mempromosikan alat masak atau panci misalnya, begitu baiknya, begitu fasihnya, begitu pintarnya orang yang mempromosikan ini, tidak banyak, tidak sedikit ibu-ibu yang tergoda, yang tertarik akan membeli panci atau alat masak itu. Apalagi Bapak Ibu ketika panci ini, alat masak ini bisa dicicil. Pasti akan mereka, ibu-ibu terutama akan membeli, memesan. Padahal Bapak Ibu yang terkasih, di rumah pancinya, alat masaknya itu banyak. Dan celakanya alat masak itu terkadang dari dia beli sampai mau beli lagi masih tetap baru. Artinya belum pernah dipakai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang tergoda bisa saja meninggalkan keluarganya bila seseorang itu sampai tergoda yang berlebihan. Di luaran sana Bapak Ibu yang terkasih, tidak jarang seorang suami meninggalkan istri dan anak-anaknya, atau sebaliknya, seorang istri meninggalkan suami dan anak-anaknya. Itu hanya karena tergoda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tergoda juga sangat mudah tertipu. Bapak Ibu Saudara pernah tertipu? Atau saudara-saudara pernah tertipu? Misalnya tertipu dalam membeli barang online. Ternyata apa yang kita pesan dengan harga yang disepakati, kemudian barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang kita terima. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan saudara ketika mengalami hal semacam ini? Saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak sekali barang-barang yang asli tapi palsu atau seringkali disebut dengan aspal yang beredar di pasaran. Jika tidak jeli dalam memilih, maka bisa saja kita tertipu dengan barang-barang yang terlihat seperti asli, tapi sesungguhnya adalah palsu. Dibutuhkan adanya kejelian dan trik-trik khusus untuk bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Misalnya, kalau orang membeli madu, ada banyak orang mengatakan madu yang asli itu kalau ditaruh kulkas misalnya begini. Ada yang mengetesnya dengan begitu. Itu adalah sebuah trik untuk mengetahui, untuk memastikan barang yang kita beli itu asli atau palsu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin di dunia ini hanya ada satu barang yang disukai orang-orang tertentu, justru yang palsu. Kalau diberi yang asli, justru mereka tidak mau. Celakanya Bapak Ibu yang terkasih, aparat keamanan pun mengetahui bahwa barang ini palsu. Tetapi mereka tidak melakukan tindakan apapun dan mereka juga menyetujui hal itu. Apakah itu Bapak Ibu? Barang yang palsu yang disukai oleh orang-orang tertentu ini adalah gigi palsu. Ketika diberi yang asli, justru mereka tidak akan pernah mau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada bacaan kita.
Di daerah Galilea tumbuh semacam lalang dan yang daunnya hampir sama dengan gandum. Ketika keduanya bertumbuh bersama-sama semacam masih kecil, hampir tidak bisa dibedakan. Hal ini membuat para petani mengalami kebingungan ketika harus membedakan antara gandum dan lalang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baru mereka lalang dan gandum ini akan bisa dibedakan ketika gandum ini sudah mulai berbulir. Yang membedakan apa, Bapak Ibu yang terkasih? Yang membedakan adalah bulir gandum itu. Dan celakanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gandum dan lalang ini bertumbuh bersama-sama, sulit dibedakan dan akarnya akan saling menyatu. Itu yang akan membuat kita sulit untuk membedakannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gandum dan lalang di daerah Galilea adalah tanaman yang lazim tumbuh. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan untuk menggambarkan mengenai kerajaan Allah. Apa maksud Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini? Selama firman Tuhan masih ditaburkan di dunia ini, selama itu pula iblis berusaha untuk menghancurkannya. Artinya, kebaikan itu akan terus bertumbuh bersama-sama dengan kejahatan. Tetapi bila saat menuai tiba, gandum akan dipisahkan dari lalang. Lalang akan diikat berberkas-berkas lalu dibakar. Fokus pengajaran Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini adalah tentang penghakiman terakhir. Tuhan Yesus sendiri yang akan memisahkan gandum dari lalang, kebaikan dari kejahatan. Umat Tuhan adalah benih yang baik, yang tumbuh dari hasil taburan Tuhan pemiliknya, Tuhan Yesus Kristus. Meskipun demikian, iblis tidak akan tinggal diam. Ia juga menabur benih kejahatan di dunia ini. Keadaan ini menurut umat Tuhan untuk selalu waspada dan berhati-hati karena mungkin sulit untuk membedakan mana teman dan mana lawan. Mana yang beriman sejati dan mana yang beriman semu. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, dalam masa sulit ini umat Tuhan tidak perlu khawatir karena Tuhan senantiasa menyertai, memberikan perlindungan dan kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Seperti janji Tuhan Yesus, seperti janji Tuhan dalam tema ibadat kita tadi, yaitu Kejadian 28 ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kebenaran dan ketidakbenaran, kebaikan dan kejahatan diizinkan oleh Tuhan untuk tetap berjalan bersama-sama. Artinya, di mana ada kebaikan, di situ akan ada ketidakbaikan. Ketika di mana ada kebenaran, di situ pasti ada kejahatan, baik yang nyata ataupun yang tidak nyata. Oleh karena itu menuntut kita harus tetap waspada. Sikap waspada dan hati-hati ini harus ditanamkan sejak dini melalui keluarga kita masing-masing.
Karena keluarga merupakan komunitas terkecil yang ada di dalam kehidupan yang membentuk jati diri seseorang. Dalam keluarga inilah, Bapak Ibu yang terkasih, wanita dituntut untuk mengambil peran yang sangat penting. Wanita hadir sebagai seorang istri, teman hidup bagi suami yang siap untuk berdiskusi, memberikan pertimbangan dan motivasi. Wanita juga hadir sebagai seorang ibu yang siap memberikan didikan dan bimbingan kepada anak-anaknya, terutama mengenai bimbingan tentang iman Kristen. Jika didikan iman di dalam keluarga sudah berakar dengan kuat, maka ketika masa menuai tiba, keluarga kita akan tetap menjadi gandum yang berbulir dengan sangat baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pekan wanita GKJW ini, para wanita diingatkan kembali mengenai peran yang diambilnya di tengah keluarga, karena iblis masih menebarkan benih-benih kejahatan, tidak terkecuali di dalam keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara khusus para wanita yang saat ini sedang mengikuti peribadatan, panjenengan semua diingatkan bahwa panjenengan semua adalah diberi kehormatan, diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengantarkan keluarga dan anak-anak panjenengan untuk menjadi tentara-tentara Tuhan. Selamat berjuang, selamat membimbing, selamat menemani, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya, amin. Saat teduh untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut firman Tuhan ini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menggunakan kidung jemaat 341. Kita pujikan bait yang pertama. Kuasamu dan namamu-Lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi semburan pastilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya mekar berbuahlah, tuaian pun besar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan memperbaharui pengakuan iman kita. Mari kita bersama-sama mengucap yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita bersama-sama berdoa. Kita memasuki doa syafaat. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ketika kami merasakan Engkau sungguh hadir di tengah-tengah peribadatan kami saat ini. Engkau telah memimpin peribadatan kami. Terlebih Tuhan, ketika firman-Mu ditaburkan. Kami mengucap syukur atas firman yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau telah mengingatkan kami semua akan tugas tanggung jawab kami, secara khusus para wanita di Pekan Wanita saat ini. Wanita dipanggil untuk menjadi pembimbing, untuk menjadi teman, untuk menuntun, mengantarkan keluarga dan anak-anak untuk senantiasa setia kepadamu. Berikan kekuatan bagi para wanita, pun pula kami semua, anak-anak dan suami, untuk bekerja sama, mengemban tugas panggilan ini, dan menjadikan keluarga kami menjadi keluarga yang menjadi berkat. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pertumbuhan gereja kami, untuk pelayanan yang kami lakukan dimanapun berada. Sekalipun masih kami lakukan dengan online. Karena Tuhan melalui pelayanan yang kami lakukan ini boleh menguatkan warga jemaat-Mu, boleh tetap menumbuhkan, boleh iman mereka tetap bertumbuh, dan boleh semakin dekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak jemaat-Mu, mulai dari balita, pratama, madya, remaja, pemuda, yang saat ini dengan pergumulannya masing-masing, yang mulai Senin kemarin sudah memasuki sekolah yang baru bagi mereka yang naik ke jenjang yang lebih tinggi, atau kembali ke sekolah masing-masing, tentu akan masuk kepada jenjang kelas yang lebih tinggi. Sekalipun sekolah mereka masih tetap dengan di rumah saja, dengan webinar. Tuhan, Engkau berikan hikmat anak-anak kami, Engkau berikan kesabaran, biar anak-anak kami tidak mengalami kejenuhan. Tapi biarlah waktu yang ada banyak di rumah ini boleh mendekatkan kami semua, orang tua dan anak-anak kami. Kami serahkan anak-anak kami ke tangan kuasa-Mu Tuhan, dengan sepenuh hati kami. Karena kami menyadari Tuhan, anak-anak saat ini adalah gereja Tuhan di masa mendatang. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami krisis. Pandemi yang tiada berakhir, sampai dengan saat ini juga belum berakhir. Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada kami semua untuk mau setia dengan anjuran yang ada, untuk ikut bertanggung jawab mengatasi pandemi yang ada dengan mengikuti protokol-protokol yang telah dianjurkan. Ajarkan kami untuk setia ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan,
kiranya kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami juga berpihak kepada kami semua. Kami berdoa biarlah kebijakan yang diambil adalah kebijakan untuk bangsa dan negara kami, untuk rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, kalau kami kembali ke gereja kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit, mengalami kekurangan oleh karena dampak dari pandemi. Kiranya Engkau Tuhan Allah kami melawat mereka, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, dan biarlah Tuhan warga jemaat-Mu ini boleh dikuatkan dan dipulihkan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kalau saat ini gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan, sedang membangun pastori, memindahkan dari pastori yang ada ke selatan. Ajarkan kepada kami Tuhan, para warga jemaat-Mu, untuk mampu ambil bagian di dalam pembangunan ini, seperti talenta yang Tuhan berikan kepada kami semua. Apapun yang kami punya Tuhan, biarlah Engkau mampukan kami untuk menopang, mendukung, sehingga pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan pembangunan ini ke tangan kuasa Tuhan. Bapak tukang dan pelaksana yang Tuhan pilih untuk menjalankan tugas ini, juga Tuhan bimbing. Kami juga berdoa ketercukupan dana, kiranya Engkau Tuhan mencukupkan melalui siapapun yang Tuhan pilih dan Tuhan panggil. Bapa dalam surga, inilah doa syafaat kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan di mana kita sudah menerima berkat-berkat dari Tuhan selama kita di dalam menjalani hidup sehari-hari. Untuk itu, marilah sebagian berkat ini kita berikan dengan sukacita untuk kita persembahkan di hadapan Tuhan dengan didasari dari firman Tuhan, yaitu dari Roma 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing dengan diiringi dengan kidung jemaat nomor 291 ayat 1 dan 3. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya.
Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk persembahan ini, kita serahkan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan bimbingan Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa bangun ibadah pada pagi ini dengan keadaan selamat. Ini semua Tuhan karena atas penyertaan Tuhan sendiri. Untuk itu Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami juga mempersembahkan sebagian berkat dari Tuhan untuk kami persembahkan di hadap Tuhan. Kiranya Tuhan mau sucikan, kiranya terima Tuhan, sehingga Tuhan berkat ini bisa untuk sarana untuk pelayanan ibadah khususnya di GKJW Lumajang ini Tuhan. Sehingga Tuhan ibadahmu ini bisa sempurna karena dengan adanya sarana daripada persembahan ini. Tuhan, demikian juga Tuhan kami berdoa untuk yang semua yang mempersembahkan Tuhan, berkati dalam rumah tangganya lewat pekerjaan masing-masing Tuhan. Dan Tuhan kami serahkan juga bagi pengelola persembahan ini Tuhan, kiranya Tuhan memberikan roh kebijakan dan roh ketulusan di dalam mengelola persembahan ini sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Demikian Tuhan, doa persembahan ini hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mengakhiri peribadatan kita. Kita akan pulang ke rumah kita akan keluar dari peribadatan ini dan kita akan menjalankan kehidupan kita keseharian. Jalan kita masih panjang. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu biarlah kita tetap dalam genggaman tangan kasih Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan telah menjanjikan kepada kita semua bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan hari demi hari, sehingga kita mampu untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari. Kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 416. Kita pujikan bait yang pertama. Tersembunyi ujung jalan, hampir ada masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, di dalam pengasihan Tuhan Yesus, nyata dalam karya Roh Kudus, akan senantiasa menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Amin. Kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 474.